Tiga hal dalam pidato saya, bagaimana saya akan set up setiap aktor dalam mosi ini. Dua, seberapa problematik status quo. Ketiga, bagaimana bentuk counterfaktualnya dan kenapa hal ini bermanfaat. Karakterisasi, satu, politik. Esensi dari politik adalah ketika seluruh lapisan masyarakat mampu berpartisipasi dalam demokrasi negara tersebut dengan berkontribusi dalam pemilihan umum, contohnya. Dua, demokrasi. Intisari demokrasi tunggal hanya berbicara tentang kemampuan menyuarakan opini atau voting, tapi juga kemampuan masyarakat dalam menyerap informasi terkait kandidat politik yang akan mereka pilih pada akhirnya, bukan? Tiga, tujuan lembaga survei adalah mereka memberikan exposure kepada masyarakat dan bergerak sebagai wadah informasi yang aksesibel agar masyarakat mampu mengenal seluruh kandidat dari segi kebijakan atau bahkan visi misi mereka pada akhirnya, bukan? Ini semua penting karena ini akan menjadi prasyarat untuk setiap argumen yang akan saya bawakan dan kenapa counterfaktual ini akan sesuai dengan interest setiap aktor yang akan saya jelaskan nanti. Tapi apa sih permasalahannya? Satu, ini akan menciptakan politisasi media informasi. Segala bentuk survei dari jurnalis dan lain sebagainya akan selalu dibentuk dan diolah media terlebih dahulu. Maka dia memunculkan pertanyaan baru, siapa sih yang memberikan support dana terhadap media? Jawabannya adalah orang-orang kaya kapitalis yang mempunyai tendensi untuk mendapatkan kekuasaan pada akhirnya, bukan? Orang-orang kapitalis inilah yang akan berusaha mendorong media untuk mengiklankan kandidat-kandidat tertentu berdasarkan popularitas mereka, sehingga masyarakat juga terdorong untuk memilih mereka dalam pemilu. Apa yang terjadi? Ini buruk terhadap dua alasan. Satu, ini akan menciptakan dunia jurnalistik media yang korup dan secara prinsip sudah menyalahi kode etik dan tidak netral. Kedua, hal ini buruk secara prinsip karena menciptakan dunia kampanye politik yang enggak ada dan tertib sama sekali. Karena pada akhirnya nggak semua kandidat politik mampu punya jumlah popularitas yang sama dan mampu mendapatkan exposure sebanyak itu, bukan? Karena paling urgent, kalian akan menjadi penasaran setiap argumen praktis yang akan saya bawakan nanti dan buktiin kenapa status quo udah rusak secara moral dari awal. Kalau oposisi bilang bahwa ketidakhadiran media itu terjadi dosisi, tapi seenggaknya tim pemerintah lebih baik karena kami mampu memberikan penjelasan insentif agar pada akhirnya media untuk lebih netral pada akhirnya, bukan? Permasalahan kedua, ini menciptakan dunia demokrasi yang nggak berkualitas dan nggak kredibel lagi. Media itu akan menjadi konsumsi pribadi bagi setiap lapisan masyarakat. Ketika hal ini dibiarkan, masyarakat akan kehilangan kemampuan bernilai yang kritis dalam menilai kandidat yang akan dipilih karena mereka termakan oleh gimmick popularitas yang dimiliki kandidat tersebut. Hal ini berdampak buruk atas tiga analisis. Satu, masyarakat akan semakin bodoh karena disuapin angka popularitas yang tidak memiliki signifikansi dalam pemahaman politik mereka. Dua, kualitas kandidat politik akan menurun karena glorifikasi tidak penting dari media tersebut. Tiga, standarisasi kandidat politik juga akan semakin kendor karena mereka akan dengan gampangnya menjadi politisi dengan mengikuti angka popularitas mereka. Tujuan kami simpel, kami hanya ingin menjaga kualitas demokrasi di dunia politik lebih baik dan mampu memastikan masyarakat mampu berpartisipasi dalam pemilu dengan pengetahuan baik dengan cara melarang pemunculan survei popularitas tersebut, dan apabila ada pelanggaran maka sanksi akan diberikan dan lain sebagainya. Kami tidak melarang kandidat untuk melakukan kampanye, kami melarang mereka untuk menunjukkan seberapa populer dan seberapa besar elektabilitas mereka. Namun kami akan membiarkan kandidat untuk menyertakan branding diri mereka dengan menyertakan visi misi dan lain sebagainya, bukan? Karena pada akhirnya tim oposisi ini akan buruk pada akhirnya. Dua argumen. Satu, survei politik ini akan mengintervensi kemampuan publik dalam mengambil keputusan. Dua alasan. Satu, survei ini yang dipaparkan media menciptakan suatu kesan bahwa kandidat tersebut sudah mendapatkan banyak dukungan sehingga berdampak secara psikologis pada pemilih dan terciptanya suatu persepsi bahwa kandidat itulah yang pada akhirnya akan menang dan pada akhirnya publik akan menyerah pada pilihan mereka, bukan? Analisis kedua, masyarakat dengan keputusan minoritas akan mendapatkan tekanan dari golongan mayoritas. Mereka merasa suara mereka nggak akan berarti karena mereka merasa kandidat yang dipilih udah pasti, kandidat yang didukung udah pasti akan menang juga pada akhirnya. Pada akhirnya mereka nggak akan mau mengikuti. Pada akhirnya mereka nggak mau akan mengikuti suara mayoritas karena mereka nggak mau jadi musuh masyarakat karena punya pilihan berbeda, bukan? Dampaknya ada dua, masyarakat akan semakin ketergantungan terhadap hasil survei yang ada dan mengurangi dorongan masyarakat untuk mencari informasi yang lebih mendalam. Hal ini menciptakan masyarakat dengan kemampuan benar kritis yang sangat rendah pada akhirnya, bukan? B, justru kemungkinan terjadinya kenaikan angka masyarakat yang apatis pada politik akan muncul lebih buruk di oposisi karena masyarakat hanya akan menilai pada kulit terluar saja dari politisi tersebut, bukan dari visi misi atau program kerja mereka juga pada akhirnya, bukan? Dua, ini menciptakan ketidakseimbangan dunia politik pada akhirnya, bukan? Dua alasan. Satu, ketidakseimbangan pertama itu datang dari pihak media menciptakan survei ini pada akhirnya, bukan? Karena ini memberikan kesan bahwa mereka memberikan dukungan yang bersifat bias dan nggak netral, dan hal ini tuh udah nggak dapat dijustifikasi dari awal. Kemudian pahamilah bagaimana beragam lembaga survei itu bergerak dengan prosedur atau metode yang berbeda sehingga dikhawatirkan akan menyebarkan informasi yang nggak akurat. Hal ini berdampak pada kepastian keputusan yang akan diambil publik apabila keputusan mereka didasari atas survei yang tidak akurat juga pada akhirnya, bukan? Kedua, ketergantungan masyarakat atas hasil survei akan mengubah standarisasi untuk menjadi politisi yang baik pada akhirnya. Hal ini membuka ruang lebih besar untuk bagi kandidat yang nggak kredibel atau selebriti yang nggak jelas untuk masuk ke dunia politik karena mereka tahu mereka dapat suara dengan mudah dengan menjual popularitas mereka juga pada akhirnya, bukan? Dan kenapa pada sisi berita ini akan lebih baik pada akhirnya?
kami mampu menciptakan dunia penyiaran media yang lebih kredibel pada akhirnya. Tiga penjelasan. Dengan pelarangan tersebut, media diharapkan mampu menjadi wadah sumber informasi yang lebih netral dan kredibel serta bersifat lebih edukatif terutama bagi masyarakat di negara berkembang yang membutuhkan batu lonjakan awal untuk melakukan riset sepertinya terkait kandidat-kandidat politik yang akan ditawarkan. Tiga dampak. Masyarakat diharapkan mampu melakukan riset dan memiliki ruang diskusi politik yang lebih transparan dan komprehensif berdasarkan pengetahuan politik atau visi misi yang ada. B. Ini mencegah adanya pihak media korup atau bias oleh orang-orang kapitalis. C. Ini mengurangi kemungkinan banyaknya orang yang apatis dan tidak melek akan politik karena tidak akan ada pihak berkuasa yang memberikan kesan dukungan lebih bias terhadap suatu kandidat, sehingga masyarakat akan merasa bahwa suara saya memang penting untuk membawa perubahan dan nggak perlu merasa takut bahwa mereka akan dijudge dan akan dimusuhi karena mereka memiliki suara yang berbeda. Kedua, kami mampu menciptakan keseimbangan pada dunia politik. Dua alasan. Satu, tanpa adanya hasil survei ini, masyarakat hingga anak-anak sekolah diharapkan lebih proaktif dalam mencari informasi, berdiskusi, dan memahami visi misi kandidat. Hal ini berdampak baik karena mereka akan meningkatkan kualitas pendidikan politik yang ada pada akhirnya dan meningkatkan kesadaran demokrasi yang seharusnya memang kritis pada akhirnya, bukan? Dua, ini mendorong kualitas kandidat politik yang lebih baik dan standarisasi yang lebih kredibel. Hal ini muncul ketika masyarakat berani menyuarakan pendapat mereka bahwa kandidat politik haruslah orang-orang dengan latar belakang pendidikan yang jelas dan berkredibilitas tinggi pada era bukan. Tiga dampak. A. Kami mampu menghapus dan memberhentikan normalisasi yang muncul dari market jumlah selebritis yang gak jelas dalam masuk parlemen dan dunia politik juga pada era bukan. B. Hal ini akan menciptakan suatu tekanan baru bagi setiap kandidat dan memaksa mereka untuk masuk ke dalam standarisasi sebagai politisi yang lebih komprehensif dan lebih kredibel pada era bukan. C. Kebijakan dari tim pemerintah dapat mencegah naiknya pemimpin dengan kualitas kepemimpinan yang buruk dan mendorong kandidat yang berkualitas walaupun dengan popularitas yang rendah untuk menjabat di masa depan. Tiga alasan kenapa tim pemerintah harus menang. Pertama, kami berhasil melindungi aktor-aktor rentan di sini di masyarakat. Kami mampu meningkatkan menjamin peningkatan kualitas politisi di masa depan. Ketiga, kami menjelaskan kenapa pada akhirnya media akan menjadi platform yang lebih baik untuk pada masyarakat. Sekian, terima kasih.